Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Mengenai perubahan sosial, coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Apakah kalian pernah menemukan orang-orang yang menggunakan handphone yang canggih? Atau bahkan kalian sendiri yang menggunakan handphone canggih? Atau pernahkah kalian melihat pembangunan jalan layang? Gunanya kira-kira untuk apa sih? Apakah itu memiliki dampak yang negatif dan positif bagi masyarakat? Nah, semua itu akan kita bahas di materi ini. Oke, pengertian perubahan sosial. Yang pertama ada menurut William F. Cockburn. Menurut William, batasan ruang lingkup perubahan sosial adalah mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik itu unsur material maupun unsur non-material. Nah, artinya berarti perubahan sosial itu dapat terjadi pada kebudayaan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, ada menurut Kingsley Davis, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin soal struktur sosial, pasti identik dengan bentuknya yang vertikal. Jadi kalau misalnya ada vertikal, nanti itu ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu artinya perubahan sosial terjadi pada seluruh kelas yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat. Nah, lembaga kemasyarakatan itu sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada lembaga agama, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga keluarga, dan lembaga hukum. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, kemudian dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Yang kedua, kita masuk ke teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang utama itu terbagi menjadi dua teori. Yang pertama itu ada yang namanya teori siklus. Gambarnya itu seperti yang ada di contoh ya. Dia melingkar-melingkar, tidak ada ujungnya. Dari primitif ke tradisional sampai ke modern. Nah, kalau dilihat dari polanya yang melingkar tanpa ujung, berarti teori siklus melihat bahwa perubahan sosial sebagai sesuatu yang berulang-ulang dan berputar tanpa akhir. Oke, menurut teori siklus berarti bahwa perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi dia berputar-putar menurut pola yang melingkar. Berarti bisa dikatakan bahwa perubahan sosial yang pernah terjadi sebelumnya kemungkinan besar akan terjadi pada saat yang akan datang. Gitu. Contoh perubahan sosial berdasarkan teori siklus itu ada tren mode pakaian. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, tren mode pakaian itu dia selalu berubah secara cepat. Tapi biasanya tren-tren tersebut itu memunculkan tren mode pakaian yang sudah ada sebelumnya. Kayak misalnya nih, tren mode pakaian yang sudah muncul pada tahun 90-an, misalnya celana cutbray atau celana boyfriend jeans. Itu tuh kemudian pada tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang itu akan kembali tren mode pakaiannya gitu. Dan biasanya teori siklus itu berlangsungnya itu secara cepat atau bisa kita sebut namanya itu revolusi. Lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua itu ada teori perkembangan atau linear, gambarnya seperti yang ada di contoh tadi kan, dari kiri. Jadi teori perkembangan linear itu dia teorinya itu bertahap dari primitif ke tradisional sampai ke modern sampai ke paling atas. Nah, menurut teori perkembangan atau linear ini, bahwa perubahan dapat diartikan. Jadi menurut teori perkembangan atau linear ini, perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu dari masyarakat tradisional ke modern. Atau bisa juga dikatakan dari sesuatu hal yang sederhana ke sesuatu hal yang sempurna. Menurut teori ini, perubahan sosial juga bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Jadi masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Gitu.
Nah, teori perkembangan atau linear ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang bentuk evolusi dan bentuk revolusi. Untuk teori perkembangan atau linear yang berbentuk evolusi, dia perubahan sosialnya itu berlangsung secara lama. Evolusi itu artinya lama. Kenapa dia berlangsung secara lama? Karena pada saat berevolusi memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Contohnya misalnya perkembangan manusia dari masa primitif, kemudian masa tradisional ke masa modern. Yang awalnya manusia primitif itu mereka berburu, kemudian meramu, kemudian bercocok tanam, sampai pada tahap melakukan industri seperti sekarang ini, gitu ya. Nah, bentuk yang kedua itu ada bentuk revolusi. Revolusi sendiri pengertiannya adalah perubahan sosial secara cepat. Untuk revolusi sendiri, perubahan sosial itu berlangsung secara cepat. Nah, sebenarnya perubahan sosial yang berlangsung secara cepat itu banyak membawa dampak negatif. Salah satu contohnya itu adalah cultural shock. Jadi ketika suatu masyarakat yang berubah terlalu cepat, mereka akan mengalami kekagetan budaya, shock akan kebudayaan atau perubahan sosial yang baru masuk itu. Sehingga untuk melakukan atau mencapai perubahan sosial secara revolusi itu terdapat syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu, untuk melakukan revolusi, suatu kelompok itu harus bersepakat untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, adanya pemimpin yang mengarahkan kelompok tersebut menuju suatu perubahan itu. Dan yang ketiga, ada momentum yang tepat, gitu teman-teman. Contohnya itu pada saat proses terjadinya proklamasi. Nah, pada saat proses terjadinya proklamasi, bangsa Indonesia kan pada saat itu mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, itu adalah momentum yang tepat nih untuk bangsa Indonesia melakukan perubahan. Kemudian yang kedua itu ada pemimpin. Nah, pemimpin di sini bisa kita sebut Pak Soekarno sama Pak Hatta. Terus ada tujuannya, ya jelas banget ya, bangsa Indonesia itu pada saat itu memang ingin memerdekakan atau memproklamasikan masa. Ada teori lain yang menjelaskan proses perubahan sosial. Yang pertama itu ada teori fungsional, menyatakan bahwa setiap unsur masyarakat memiliki fungsi yang saling terkait dengan unsur masyarakat lainnya. Jadi, perubahan pada satu unsur akan mengakibatkan perubahan pada unsur lainnya. Contohnya itu misalnya pemilu atau pergantian kepala daerah. Pada saat pemilu berlangsung, ketika suatu partai atau seseorang dipilih untuk menjadi kepala daerah yang baru, otomatis kebijakan akan berubah, bawahan-bawahannya akan berubah, visi-misinya akan berubah. Jadi perubahan pada satu fungsi atau satu unsur akan mempengaruhi fungsi atau unsur yang lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi teori-teori terkait perubahan sosial. Untuk faktor internal dan faktor eksternalnya kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Oke? Jadi untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai materi teori perubahan sosial. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan materi mengenai perubahan sosial. Materi selanjutnya akan dibahas di video pembelajaran yang lain ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum.